Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Indriana. Perkenalkan, nama saya Galang Fajar Ananda. Perkenalkan, nama saya Jaka Sanjika. Perkenalkan, nama saya Hairul Azam Daful Akmar Putra dengan NPM 21302010. Perkenalkan, nama saya Nindi Diandra. Nama saya Ranggagung Indrajaya. Perkenalkan, nama saya Timotius Marvel Mertanto. Kami dari kelas D ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman moral dan etika, Pancasila tidak hanya relevan dalam aspek politik, hukum, dan sosial, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan menjadikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemajuan yang tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya itu yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi tantangan serta relevansi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu di era globalisasi. Selanjutnya ada konsep dasar Pancasila. Pancasila diambil dalam bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Pancasila juga sebagai dasar negara, yang artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Nah, ini berperan penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Peran ini terlihat dari pengakuannya secara luas serta implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perannya sangat besar dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, serta nilai-nilai sosial yang menjadi panduan hidup bermasyarakat di Indonesia. Serta yang terakhir, Pancasila menjadi landasan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedudukannya memberikan kekuatan hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa setiap tindakan dalam kehidupan bernegara sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Secara etimologi, kata ilmu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science yang berasal dari bahasa Latin. Kata ini diturunkan yang berarti mengetahui atau belajar. Sains juga diartikan sebagai pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, tanda, dan syarat khusus. Sedangkan pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut knowledge, yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, kenyataan atau kondisi untuk menyadari sesuatu. Yang kedua, kenyataan atau kondisi memahami sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman atau hubungan. Selanjutnya ada kumpulan informasi, kebenaran, dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh manusia. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami kenyataan dengan menyusun sistem tentang struktur, bagian, dan hukum-hukum dari beberapa hal yang diselidiki, seperti alam, manusia, agama, dan lain-lain. Pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperluas wawasan dan menciptakan pengetahuan baru yang relevan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Prinsipnya meliputi objektivitas, rasionalitas, universalitas, serta akuntabilitas. Menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing bangsa, dan mengatasi tantangan sosial ekonomi. Serta ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Memperkuat persatuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, menjadi acuan moral
dan etika agar kemajuan ilmu pengetahuan berorientasi pada hasil material, keberlanjutan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial. Di setiap sila Pancasila terdapat panduan relevan untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan dengan prinsip selaras, nilai kebangsaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila merupakan kesatuan nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila juga menjadi sistem etika sebagaimana yang dijelaskan oleh Kailan dan Nuraini pada tahun 2022, yaitu yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mendorong penerapan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan aspek rasional, yaitu antara akal, rasa, dan juga kehendak. Dengan demikian, manusia tidak menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta, tetapi menjadi bagian dari sistem alam yang dikelola secara harmonis. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi dasar moral bagi individu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah perkembangan budaya manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini menumbuhkan kesadaran akan nasionalisme yang berkaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga rasa persatuan dan persaudaraan bangsa semakin terjaga melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menjadi landasan demokrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana harus memperhatikan kepentingan bersama, menghormati kebebasan individu, dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Lalu di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus melindungi kesetaraan dan keadilan dalam keberlangsungan hidup manusia. Lalu, ada implementasi sila Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, nilai religius ditanamkan sejak dini, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, karena bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa kemampuan berpikir manusia memiliki batas tertentu, dan tidak semua hal di alam dapat dijelaskan secara logis. Poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ilmu pengetahuan, nilai ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan demi kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Prinsip ini juga memberikan landasan moral agar manusia tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam setiap inovasi yang dihasilkan. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan ini telah berkontribusi dalam mempererat hubungan antar warga di berbagai daerah, menciptakan rasa persaudaraan, dan mendukung integrasi nasional. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Demokrasi dalam konteks ini berarti bahwa setiap keputusan dalam pengembangan ilmu harus didasarkan pada musyawarat mufakat, melibatkan partisipasi rakyat, dan mencerminkan kehendak bersama. Di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi sila-sila Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial. Ilmu pengetahuan tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu, tetapi harus semua masyarakat Indonesia atau semua lapisan rakyat Indonesia dapat mendapatkan manfaatnya secara merata dan menyeluruh. Oke, selanjutnya ada relevansi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era modern.
dalam relevansi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era modern ada 5 poin, di mana yang pertama itu ada di identitas nasional, di mana Pancasila ini membantu mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Dengan keberagaman budaya, agama, etnis, Pancasila memperkuat rasa kebangsaan dan menjadi alat pemersatu untuk menjaga keunikan bangsa Indonesia. Yang kedua, tentang harmoni antar negara, di mana relevansi Pancasila ini mempengaruhi bahwa di dalam bangsa Indonesia ini kita mengedepankan toleransi dan kerukunan antara agama melalui nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu menjadikan Pancasila menjadi panduan untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis dan menghormati kebebasan beragama. Lalu selanjutnya itu ada kesetaraan dan keadilan, di mana prinsip keadilan sosial di sila kelima ini sangat penting dan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini. Pancasila mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan memberi kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia, atau semua lapisan masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat itu ada kepemimpinan yang berintegritas, di mana Pancasila memberikan pedoman kepada pemimpin-pemimpin bangsa untuk menjadi pemimpin yang berkarakter, adil, dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip Pancasila yang membantu menciptakan kepemimpinan yang berorientasi tinggi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila ini menjadi landasan negara yang membawa nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan musyawarah. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan di era modern ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam tantangan yang dihadapi sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kita juga pasti mempunyai tantangan. Di mana tantangan yang pertama yang harus kita taklukkan adalah kapitalisme. Di mana kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang sangat dominan, termasuk di Indonesia. Dan itu sangat membatasi prinsip-prinsip dari Pancasila dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah rakyat Indonesia masih tergantung dengan menjadi konsumen, atau bisa disebut sebagai konsumerisasi. Jadi rakyat Indonesia ini lebih cenderung berperan sebagai konsumen daripada produsen. Lebih senang untuk mengkonsumsi hal-hal tertentu daripada menciptakan hal-hal yang sangat penting. Dan itu membuat di era globalisasi ini melemahkan daya saing Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekian saya akan berikan kepada teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Poin selanjutnya, yang ketiga, di bawah tekanan konsumerisme, Indonesia menjadi pasar utama bagi produk teknologi dari negara-negara yang lebih maju dalam sains dan teknologi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya didukung melalui implementasi kebijakan negara, bukan hanya melalui wacana semata. Dan poin yang keempat, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pandangan pragmatis yang terfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, kemampuan kerja, yang kedua, kepuasan pribadi, dan yang ketiga, hasil. Pandangan ini seringkali mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan ilmu. Seperti yang terdapat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
menekankan pentingnya etika dalam ilmu yang berbasis spiritualitas sehingga pengembangan ilmu tetap memiliki nilai moral. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi tujuan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia, menjadikannya lebih inklusif dan humanis. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menunjukkan bagaimana ilmu dapat berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan bangsa di tengah keberagaman. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam hal ini, permusyawaratan menyoroti pentingnya pengambilan keputusan ilmiah yang demokratis dan kolaboratif. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia memastikan bahwa pengembangan ilmu memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Di era modern ini, Pancasila tentu sangat relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan globalisasi, ketimpangan sosial, dan dinamika ilmu pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila mampu mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan agar tetap sejalan dengan kepentingan bangsa, humanisme, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Hal ini bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip Pancasila pada generasi muda sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, pemerintah, akademisi, dan industri perlu menjalin kerjasama erat untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam memastikan kebermanfaatan ilmu bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga riset perlu mendukung penelitian yang berfokus pada pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab kebutuhan nasional seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas bangsa. Dan yang terakhir, di tengah perkembangan teknologi digital diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara luas, seperti melalui media sosial, aplikasi edukasi, atau kampanye digital lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.